seperti dapat itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinshas Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang, di mana 5 tersangka sudah ditetapkan ya. Ada Danu, Pak Yosep, Arigi, Abi, dan Bu Mimin. Kali ini kita bahas ya kejanggalan dalam kasus ini antara keterangan Danu dan juga keterangan Pak Yosep, dan mungkin keterangan-keterangan para tersangka yang lainnya, juga keterangan para saksi. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya ya untuk teman-teman yang baru mampir di Quinshas Channel dan belum pernah subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan bila perlu dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita akan mencoba mencerna kronologi kejadian berdasarkan keterangan-keterangan para tersangka dan juga saksi. Nah, pada mulanya tanggal 17 ya, yaitu di siang harinya ada sebuah acara liwetan, yaitu kedua korban Danu, Yoris, Yanti. Mereka selesai di sore hari. Keterangan Pak Yosep mengatakan korban sampai di rumah jam 5 ya. Sedangkan dari Pak Yosep sendiri mengatakan pergi ke Wanayasa bersama Ibu Mimin, istri mudanya, juga liwetan. Pak Yosep datang ke rumah duluan di jam 3. Oke, sampai di sini ya. Terus berlanjut di tanggal 17 sekitar jam 19.30 ada tamu Mang Deden. Mang Deden ini mengungkapkan itu tidak sengaja mampir ya, karena melihat kedua korban di teras, karena sudah merasa seperti keluarga, seperti saudara, mampir sehelo ketemu Pak Yosep, kurang lebih ngobrol 5 menit. Artinya saat itu kondisi korban masih baik-baik saja. Nah, di jam 20-an atau setengah 9 Pak Yosep mendapatkan telepon dari tersangka Mimin yang mengatakan jadi pulang ke Cijengkol atau tidak. Ya, Pak Yosep menjawab iya, sebentar lagi. Nah, kita korelasikan dengan keterangan Danu. Danu saat awal-awal ditanya di channelnya Kang Heri itu setelah liwetan, ya, dia mandi keluar sebentar ke warnet, terus sekitar jam 8-an dia pulang. Tidur sampai pagi. Dibenarkan juga oleh Waida, ibunya, bahwa Danu tidak kemana-mana. Danu tidur sebelum dibangunkan waktu Pak Yosep datang. Nah, kita lanjut ya. Pak Yosep menceritakan bahwa jam 9 dia pergi ke Cijengkol dengan minta uang dan dikasih 20.000 sama Amela. Pernah kita bahas apakah Pak Yosep ini senang dengan hati dan pikirannya seorang suami mau pergi ke rumah istri muda dikasih uang cuma 20. Ya. Pastinya mungkin gak enak juga ya, uang 20 itu cukup buat apa? Dari situ kita sudah bisa tarik kesimpulan saat itu
apakah Pak Yosef meninggalkan rumah itu baik-baik saja atau tidak? Ternyata kalau menurut keterangan Danu tidak, ya. Dia pergi bukannya ke Cijengkol. Kalau kita korelasikan dengan keterangan Danu, dia mampir ke warnet. Ternyata Danu masih ada di sana. Nah, Pak Yosef menyamperin si Danu, ya. Ada yang perlu dibantu. Danunya pulang ke rumah, ambil motor. Oke, ini versi keterangan dari pengacara Danu. Setelah itu Danu pergi dan melihat motor Pak Yosef ada di warung pecel lele. Entah ini posisinya sebelah mana ya. Lantas mereka bertemu di sana. Nah, di sanalah terjadi suatu percakapan yang mana menurut keterangan Danu Pak Yosef curhat masalah tentang rumah tangganya, tentang keuangannya, tentang yayasan, dan merencanakan sesuatu hal untuk memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Akhirnya Danu mengikuti rencana Pak Yosef. Menurut keterangan Danu, dia tidak mengerti artinya memberikan pelajaran itu seperti apa. Ya mungkin yang dia pikirkan selayaknya suami ngasih pelajaran terhadap istrinya. Mungkin dimarahin, mungkin KDRT, tapi tidak sampai ke pembunuhan. Oke ya. Di warung pecel lele ini kurang lebih berapa lama? Ini tidak ada detail waktunya. Ya mungkin bisa setengah jam, bisa 1 jam. Katakanlah jam 10. Ya, Danu sama Pak Yosef ke TKP. Di jam 10 atau jam 22:40 menit, Diki ini dia WA, ya WhatsAppan sama Amel. Nah, di sana yang diterangkan hanya sebatas tanya jawab, sedang apa, sedang main game. Saya curiga tidak hanya sebatas itu. Kalau di situ sudah ada Pak Yosef dan Danu, ya, artinya belum ada Arigi, Abi, dan juga Bu Mimin. Oke. Nah, di sini perlu digali lagi keterangan Diki saat dia WA itu apa saja yang mereka perbincangkan. Adakah menyangkut Pak Yosef, menyangkut Danu yang ada di sana, menyangkut Arigi, Abi, atau Bu Mimin? Karena bagi saya sesuatu hal yang aneh, orang pacaran 4 tahun bahkan sudah merencanakan untuk menikah, komunikasinya sesingkat itu. Nah, mudah-mudahan kepolisian juga sudah menggali hal itu ya, dan bisa menjadikan suatu petunjuk. Oke, itu jam 22:40-an. Kondisi korban masih baik-baik saja. Kalau yang bales WA itu adalah korban, ya, karena kalau kita sandingkan dengan hasil otopsi, yang pertama itu mengatakan korban pertama dihabisi setengah 12, tapi direvisi oleh otopsi yang kedua oleh Dr. Sumiastri di sekitar jam 12 sampai jam 1. Ya. Oke, dari cerita ini si Danu ini kebanyakan ada di teras atau di garasi. Nah, ngapain saja dia di sana? Karena Danu ini seorang perokok ya. Artinya mungkin sembari menunggu perintah dari Pak Yosef ini, bisa jadi dia merokok di sana. Apakah bawa HP atau tidak? Ya harusnya. Kalau memang pengertian di kepalanya Danu itu memberikan suatu pelajaran itu sampainya hanya sebatas dimarahin, didamrat lah seperti itu, pasti harusnya bawa HP. Ya. Kecuali sudah ada instruksi ya, nanti kamu nggak usah bawa HP dan lain sebagainya. Ini beda lagi. Kok bisa sampai ke sana? Danu pun harusnya curiga. Nah, dari informasi untuk Abi dan Arigi ini datangnya selepas jam 12 atau setengah 1. Ini informasinya seperti itu ya. Kalau salah coba tolong dikoreksi. Abi dan Arigi datang ke TKP jam berapa? Kalau menurut versinya Danu ya. Kalau tangkapan saya kalau nggak salah di jam setengah 1 malam. Ini bertepatan atau mendekati eksekusi Ibu Tuti. Nah, artinya Danu mengetahui kedatangan kedua tersangka tersebut. Oke, nah apakah langsung melakukan suatu eksekusi, melakukan suatu tindak pidana di sana? Karena hasil otopsi itu Bu Tuti
dieksekusi saat tertidur. Ini yang kita dapat ya, tidak ada perlawanan di sana. Dan kalau Danu ada di garasi, dari versinya dia nggak mendengar jeritan Ibu Tuti. Mungkin ini match, jadi sekali pukul Ibu Tuti tepar. Oke, apalagi dia di luar, apalagi kalau pintunya ditutup ya. Kita lanjut ya. Danu peranannya itu hanya sebagai disuruh-suruh, suruh ambil apa, suruh ambil ini, dan suatu ketika ada instruksi suruh ambil golok. Ya, di mana? Menurut ceritanya ada di dapur, karena semua rumah itu gelap, yang ada penerangan hanya di posisi dapur. Danu masuk setelah mendengar jeritan dari Amel, dan dia melihat di situ kedua anak Ibu Mimin, Arigi dan Abi, sedang mengeksekusi Amel beserta Pak Yi. Nah, di sini saya masih pertanyakan kenapa Danu tidak lari, ya, tidak minta pertolongan, karena dalam pikirannya kan tidak sampai pembunuhan atau penganiayaan berat ya. Ini ada suatu kejadian di situ yang menurut cerita juga Bu Tuti sudah tepar. Ini kita heran, apakah dalam ancaman, dia dalam kebingungan? Menurut kalian gimana? Kenapa tidak spontanitas si Danu ini ya? Langsung lari karena takut, shock dan lain sebagainya. Tapi dia tetap stay di situ, bahkan membantu membersihkan, membantu apapun yang diminta oleh Pak Yosef. Mengingat gitu, kalau yang saya nilai, Danu tidaklah begitu akrab dengan kedua anak Ibu Mimin, dengan Ibu Mimin, dan juga sepertinya tidak begitu akrab dengan Pak Yosef dibandingkan keakraban Danu dengan Yoris, dengan Yanti, dengan kedua almarhum. Mungkin lebih dekat ke kedua almarhum. Secara ikatan emosional lebih berempati dan lebih simpati kepada kedua korban. Tapi melihat kedua korban malam itu dieksekusi oleh Pak Yosef, oleh Arigi, oleh Abi ya, menurut keterangannya, tapi dia tidak ada action apa-apa kecuali menurut. Ini bagi saya janggal. Ya. Patut kita nantikan, karena dari Ditkrimum dan juga pengacaranya Danu, antara keterangan Danu dan juga rekonstruksi atau olah TKP ulang itu ada kesesuaian. Ini versi Danu peran-perannya seperti apa. Belum rekonstruksi yang sebenarnya ya, yang melibatkan tersangka-tersangka yang lainnya. Oke ya. Terus Bu Mimin itu datangnya kapan? Nah, kalau menurut cerita Bu Mimin datangnya terakhir ya, setelah dilakukan eksekusi terhadap Ibu Tuti dan juga Amel selesai. Tugasnya apa? Dari yang kita terima, Ibu Mimin lah yang memandikan kedua korban. Nah, setelah itu kedua jenazah ini diseret ke mobil Alphard. Dari rumor yang saya dapat, untuk Ibu Tuti diseret, untuk Amel dibopong. Siapa yang membopongnya? Apakah Pak Yosef? Apakah Danu? Apakah kedua anaknya? Dan timbul pertanyaan kita terhadap jasad Amel ya. Apakah ada pelecehan seksual di sana? Ini juga belum dibuka. Karena mengingat Amel usianya masih muda. Bagaikan bunga ini masih mekar-mekarnya. Di situ ada 4 pria. Ada Danu, Abi, Arigi, dan Yosef. Ini menurut keterangan Danu ya. Apakah di antara mereka ini ada yang melecehkan Amel atau tidak? Kita juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan tidak ada. Itu harapan kita. Oke ya. Jadi Ibu Mimin peranannya adalah terakhir, yaitu ikut membersihkan termasuk memandikan kedua korban. Nah, kita kilas balik ke tanggal 17 di jam 23.47 di mana ada saksi Wildan ya, yang melintas melihat 3 sosok perempuan, 2 laki-laki. Siapa ini? Mengingat kalau dari cerita ini ya, Bu Mimin itu datangnya setelah kejadian. Artinya bisa jam 3, bisa jam 4, bisa jam 5. Terus yang dilihat Wildan di malam itu siapa? Perempuan-perempuan siapa? Katakanlah kalau kedua perempuannya adalah korban, lantas satunya siapa? Dan siapa kedua laki-laki tersebut? Harusnya Danu juga tahu.
match enggak antara keterangan Wilda dengan Danu, mengingat Danu sudah standby di garasi. Apakah salah satu pria tersebut adalah Danu dan Pak Yosef, kedua korban, lantas perempuan satunya siapa? Menurut kalian siapakah itu? Ini misteri. Kalau keterangan Wildan valid, ya, walaupun dia tidak mengenali orang, tapi dia memang benar-benar melihat sosok 3 perempuan 2 laki-laki. Kalau memang Danu ada di situ, harusnya Danu juga tahu. Terus masalah supir mobil Alphard, ya seharusnya Danu juga tahu. Ya, Danu tidak bisa nyupir, Pak Yosef tidak bisa nyupir. Pertanyaannya tinggal Abi dan Arigi bisa nyupir atau tidak. Apakah yang membawa Alphard di pagi itu adalah ada di antara mereka, salah satunya Abi dan Arigi? Ini perlu pembuktian. Atau ada orang lain? Karena di jam 6 sudah ada pergerakan, di setengah 7 sudah ada pergerakan. Ya, setengah 7 pagi itu masih bergerak mobil Alphard ini, dan sempat dilihat oleh supir mobil angkot. Dan ada satu lagi, Saudara Wahyu, yaitu kepala sekolah yang katanya ada rencana ke sekolahan, setengah 7 juga lewat di TKP. Mungkinkah Wahyu juga sempat mampir di TKP untuk mengambil kunci? Bagaimanapun itu rumah bosnya, mau ke sekolah, dilewati sama dia, terus melihat sesuatu kejadian di sana, dimintain bantuan untuk mengatretkan untuk memarkirkan mobil, karena awalnya mobil ini menghadap ke dalam dan waktu ditemukan mobil menghadap ke jalan. Ya, patut kita tunggu ya, apakah dari 5 tersangka ini akan muncul tersangka-tersangka yang lainnya? Apakah itu sekedar membantu mengetahui, ya entahlah, atau bahkan mungkin ada yang mengatur skenario, ada yang melindungi, sehingga sampai 2 tahun lebih kasus ini susah untuk diungkap. Ya, patut kita nantikan, karena di sini begini ya, kalau memang Pak Yosef ini pelakunya, adakah peranan dari keluarga Pak Yosef yang lainnya yang memang mencoba untuk mengaburkan barang bukti menutupi peristiwa ini? Dan apakah ada aparat oknum yang membantu Pak Yosef menutupi kasus ini? Karena mengingat Pak Yosef ini koleganya, relasinya cukup luas. Ini kalau memang keterangan Danu nanti terbukti bahwa Pak Yosef adalah pelakunya. Nah, kalau kalian ada komentar, ada pendapat, silahkan cantumkan di kolom komentar. Tetap kedepankan asas praduga tak bersalah. Walaupun sudah ada tersangka, belum tentu mereka nanti terbukti di pengadilan. Ya, kita berharap sih minimal ini sudah ada pengakuan dari Danu yang menceritakan kronologi dan lain sebagainya. Semoga ada kesesuaian agar kasus ini segera bisa diungkap. Oke? Nah, sekarang kira-kira motifnya apa? Nah, kalau dari keterangan Yoris, kemungkinan ini adalah rasa sakit hati, kecewa berkaitan dengan yayasan, di mana awal-awal pendirian yayasan ini adalah andil dari Pak Yosef dan istri mudanya, yaitu Bu Mimin. Nah, menurut Yoris pula, Pak Yosef dan Bu Mimin ini bukan menyingkirkan diri atau mengundurkan diri, tapi tersingkirkan. Nah, dari sana bibit-bibit sakit hati, iri mungkin tertanam. Ya, bagaimanapun ini adalah lahan kehidupan, di mana di situ Bu Mimin sudah nggak dapat apa-apa, yang katanya ada andil di situ sampai jual perhiasan, terus juga Pak Yosef juga sudah nggak dapat penghasilan. Terakhir juga setelah ditetapkan jadi tersangka ini, ada orang yang nagih utang sebesar 50 jutaan ke rumah Yoris. Nah, ini hal-hal ini mulai terkuak. Nah, selama ini memang kita juga nggak munafik, banyak juga yang mencurigai Yoris. Apakah Yoris ini ada andil atau tidak? Ya. Sampai sekarang kalau di media, untuk jejak-jejak Yoris yang mengarah keterlibatannya memang tidak pernah terungkap di media. Tapi kita nggak tahu. Namanya orang terlibat itu tidak hanya terjun ke TKP, bisa saja sebagai inspiratornya, mendukung, menutupi, melindungi, mengetahui, bisa saja. Oke, kita nantikan ya. Semoga kepolisian segera merilis secara resmi siapa-siapa tersangkanya.
alat buktinya apa, kronologinya gimana, dan kapan akan dinaikkan ke persidangan. Dari saya itu, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.